Di sebuah sudut kota Painan yang tenang, tersembunyi sebuah dapur yang penuh dengan kehangatan dan aroma manis. Disinilah perjalanan inspiratif seorang pelaku usaha ekonomi kreatif bernama Erviela Desarta, atau yang lebih diakrab disapa Bunga dimulai. Ia adalah sosok di balik usaha kue brownies kukus dan panggang yang kini menjadi favorit masyarakat Painan dan sekitarnya. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang, Bang. Iya, di sini menu rekomendasinya apa? Yang paling recommended sekarang ada es serut tropical mangga. Mhm. Kalau untuk cemilannya ada legit blok, Bang. Boleh, saya pesen itu aja. Oke, ditunggu ya, Bang. Oke, terima kasih. Iya, Bang. Berawal dari kegemarannya membuat kue, Bunga mulai merintis usaha brownies dari dapur rumahnya yang sederhana. Dengan tekad dan kecintaannya terhadap dunia kuliner, brownies buatan Bunga terkenal dengan cita rasa khasnya yang lembut, manis yang pas, dan selalu fresh. Wah, Ini untuk pesanan yang tadi ya, Bang. iya, terima kasih. Terima kasih. Brownies crunchy-nya. Kita cobain yuk. Wah, di sini ada macam-macam jenis. Cobain. Enak banget pemirsa. Coklat banget dan fudgy banget ini. Wah, keren, luar biasa banget nih. Memang andalan banget deh di sini pokoknya. Wah, luar biasa banget pemirsa. Ini first time banget nyobain brownies yang nyoklat banget, itu cuman ada di sini nih kayaknya nih pemirsa. Enak dan seger banget pemirsa. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di daerah Painan, tepatnya di toko kue San Alida nih. Dan di sini saya sudah cobain beberapa menunya. Salah satunya ini ada es serut mangga, lalu juga ada legit box brownies crunchy. Ini luar biasa enak banget dan coklat banget. Nah, terus saya penasaran nih bagaimana proses dari pembuatan brownies dan es serut ini nih. Ayo kita tanyakan langsung aja nih ke pemiliknya. Ayo kita kenal aja pemirsa. Uni. Ya. Halo Uni. Ya. Siang ini aku kan udah cobain nih semua menu-menunya. Ada beberapa menunya, ada es serut, ada juga browniesnya nih. Aku penasaran nih, gimana sih proses pembuatan browniesnya ini? Brownies ini masaknya sama kayak brownies biasa, itu tipe fudgy. Brownies tipenya brownies kering. Proses pembuatannya Awalnya itu gulanya kita pakai gula kastor, gula pasir, di blender halus. Kemudian bahan yang lainnya, bahan kering, tepung, coklat dan lainnya diaduk menjadi satu, kemudian dipanggang. Oke, nah aku boleh tengok nggak sih secara langsung ini pembuatan brownies ini? Boleh? Boleh? Ya, silakan. Wah, terima kasih. Ayo, langsung saja nih. Ya, yuk. Ayo. Setiap brownies dihasilkan melalui proses yang teliti dan penuh cinta. Dimulai dengan pemilihan bahan terbaik seperti coklat premium, tepung terigu, gula, dan mentega. Semuanya dicampur dengan takaran yang sempurna.
Adonan brownies kukus dimasukkan ke dalam loyang dan dikukus hingga matang sempurna, menghasilkan tekstur yang lembut dan moist. Sedangkan untuk brownies panggang, adonan dimasukkan ke dalam oven dan dipanggang dengan suhu yang tepat, menciptakan bagian luar yang renyah dan dalam yang lembut. Bunga berhasil mengembangkan bisnisnya hingga kini memiliki banyak karyawan yang telah terlatih dan kompeten di bidangnya. Ada lebih dari 10 jenis kue dan makanan. Untuk bahan kita memang sengaja pilih bahan yang premium, yang berkualitas baik. Itu kadang kita nggak dapatkan di sini. Kita harus pergi ke Padang dulu untuk membeli bahannya. Karyawan itu ada sekitar 5 orang, ada tim produksi, karyawan dapur, kemudian yang tempat corner. Kita karyawan memang kita didiknya dari nol. Jadi siapa yang betul-betul berminat dan mau untuk bekerja, itu kita latih lagi dari nol sampai bisa. Pembinaan yang telah kami lakukan terhadap pelaku usaha atau UMKM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah yang pertama, kami melakukan pendataan langsung kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Selatan, yang di 15 kecamatan, dan kedua melakukan pembinaan dan pendampingan. Seterusnya, setelah melakukan 3 hal tersebut, lanjut kami melakukan pelatihan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kami telah membina pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan, totalnya berjumlah 11.459 UMKM. UMKM yang kita bina, yang pertama ada kuliner, kerajinan, juga termasuk perdagangan, agrobisnis. Tidak hanya itu, Bunga juga menerima pesanan kue ulang tahun dengan bentuk dan beraneka ragam yang diinginkan oleh pelanggan. Kendala dari awal merintis usaha ini banyak sekali ya. Yang pertama itu permodalan untuk kita meng-up ke skala yang lebih besar. Kemudian pas masa COVID kita sempat tutup. Kita sempat tutup 1 tahun, habis itu mulai lagi merintis dari nol. Dalam memasarkan produknya, Bunga menggabungkan strategi pemasaran offline dan online yang ia pelajari dari pelatihan usaha. Melalui pemasaran offline, Bunga menjual produknya di toko oleh-oleh khas Painan dan mengikuti berbagai bazar kuliner. Ia juga menjalin kerjasama dengan kafe-kafe lokal sebagai pemasok brownies. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Bunga memanfaatkan media sosial untuk promosi produk. Selain itu, ia membuka toko di platform e-commerce dan menyediakan layanan pesan antar melalui aplikasi, menjadikan produknya mudah diakses oleh pelanggan di mana saja. Harapan kita agar bisa buka cabang di mana-mana. Itu harapan paling. Selain sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif, Bunga juga dipercaya sebagai Ketua Komunitas Wisata Kuliner Pasisya atau KWKP yang membawahi seluruh UMKM kuliner yang ada di pesisir selatan. Salah satunya adalah aktivitas membuka bazar malam dengan istilah Pasisya Nak Kulineri atau PNC yang telah berdiri selama 4 tahun yang lalu.
Dan pemirsa, saat ini saya telah berada di Taman Spora, tepatnya di Pasisian Night Culinary. Dan disinilah para pelaku UMKM di daerah pesisir selatan memasarkan dan memperkenalkan produk-produk mereka. Ide ini berawal dari pelatihan yang diadakan Dinas Pariwisata, di mana pesertanya UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Konsep ini sudah didaftarkan di Haki dan punya akte notaris atau secara legal. Saat ini, Pasisian Night Culinary atau PNC sudah punya 4 cabang. Yang pertama di Kecamatan Ampek Jurai yang dibuka setiap hari Rabu, Kecamatan Lenggayang pada hari Kamis, Kecamatan Tarusan pada hari Jumat, dan Kecamatan Sutra pada hari Sabtu. Mengenai lokasi berjualan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Komunitas ini beriuran sebanyak 35.000 bagi para UMKM yang ingin berjualan di Pasisian Night Culinary. Sedangkan yang tidak ingin bisa membayarnya separuh harga, yakni sekitar 27.500. Dengan adanya Pasisian Night Culinary ini memajukan perekonomian UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemirsa, itulah esensi dari para pelaku usaha ekonomi kreatif yang mana bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tapi juga memperdayakan komunitas, menciptakan peluang dan tentunya membanggakan keluarga, lingkungan, bahkan negara. Dan pemirsa, dengan mencintai produk lokal, meningkatkan perekonomian nasional. Saya Oscar, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.